Assalamualaikum Sobat Football United. Simon Stone dari BBC ini menulis sebuah artikel. Jadi memang artikel ini tentang rencana demo dari kelompok supporter Manchester United 1958. Gua akan langsung ke artikelnya dulu ya dari BBC Sport. Kami menjadi bahan olok-olok. Fans Manchester United akan melakukan protes. Sebuah kelompok penggemar Manchester United yang berpengaruh berencana melakukan protes terhadap kepemilikan klub yang mereka tuduh mengubah klub menjadi sirkus. Kelompok tahun 1958 bertanggung jawab atas protes terhadap cara pengelolaan United yang menarik ribuan orang pada bulan Maret tahun lalu, meskipun mereka membatalkan rencana untuk mengulanginya sebelum pertandingan di laga pembuka musim ini melawan Arsenal. Ketidakpuasan terhadap pemilik minoritas Sir Jim Ratcliffe telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dan pengangkatan serta pemecatan Ruben Amorim telah memicu seruan untuk melakukan protes sebelum The Red Devils bermain melawan Fulham pada tanggal 1 Februari nanti. Para penggemar membentangkan spanduk anti-Ratcliffe di Turf Moor pada hari Rabu sebelum pertandingan imbang 2-2 melawan Burnley, di mana para pendukung juga menyanyikan lagu-lagu yang penuh kebencian terhadap pemilik Manchester United, Joel Glazer. Setelah terombang-ambing dari satu bencana ke bencana lainnya, Ratcliffe tampak seperti badut yang tidak kompeten yang mengubah klub menjadi sirkus, kata grup 1958. Alih-alih menjadi yang terbaik di kelasnya, kita malah menjadi bahan olok-olok. Beberapa hari terakhir di Manchester United sungguh luar biasa dan sangat mengkhawatirkan. Di lapangan, kita menyaksikan penampilan biasa-biasa saja dari tim rata-rata yang tanpa identitas, arah, atau ambisi. Di luar lapangan, kekacauan bahkan lebih buruk. Itu yang disebutkan oleh 1958 ya. Para petinggi United terus mencari pelatih interim sementara ini untuk menggantikan Amorim, meskipun sumber yang memahami situasi tersebut mengatakan bahwa pembicaraan substantif dengan kandidat utama Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick belum terjadi. Ini sampai dengan video ini gue bikin ya. Sumber-sumber yang dekat dengan Ratcliffe membela dirinya dengan menunjuk pada investasi sebesar 250 juta pounds dari uang pribadinya di klub ya, termasuk renovasi total kompleks latihan Carrington milik United sebagai bukti bahwa ia tulus dalam keinginannya untuk memajukan klub. Namun, pihak lain menunjuk pada keputusan untuk mempertahankan Erik ten Hag setelah kemenangan final Piala FA 2024 atas Manchester City, menginvestasikan 200 juta pounds untuk pemain baru, kemudian memecat pelatih asal Belanda itu hanya setelah 9 pertandingan di musim Liga Premier, dan kemudian melakukan hal serupa dengan Amorim setelah finish di posisi ke-15 musim lalu, sebagai contoh jelas dari pemikiran yang keliru. Oke, ditambahkan pernyataan dari 1958 ya. Mari kita perjelas, ini bukan pembelaan terhadap Ruben Amorim atau gaya permainan sepak bola yang disajikan di bawah kepemimpinannya. Lanjut pernyataan dari kelompok 1958. Sebagian besar dari gaya permainan itu tidak dapat diterima. Namun pemecatannya sekali lagi mengungkapkan disfungsi yang terus berlanjut di klub kami. Oke, balik lagi ke artikelnya. Itu tadi yang dikatakan oleh 1958. Ratcliffe, 73 tahun, juga dikritik karena sejumlah langkah penghematan biaya, termasuk 2 putaran pemutusan hubungan kerja dan kenaikan harga tiket. United akan menjamu Brighton di putaran ketiga Piala FA pada 11 Januari, dengan Darren Fletcher tetap menjabat sebagai pelatih interim. Mantan gelandang Manchester United dan Skotlandia yang saat ini menjadi pelatih U18 klub telah membuat para petinggi terkesan dengan cara dia menjalankan tugas sementara ini dan merasa senang dengan penampilan di Burnley, yang menurut mereka di hari lain akan menghasilkan kemenangan telak. Meskipun belum ada tenggat waktu yang ditetapkan untuk penunjukan coach interim hingga akhir musim, diperkirakan keputusan akan diambil sebelum derby Manchester di Old Trafford pada 17 Januari.
Namun, meskipun persiapan untuk pertandingan itu akan dimulai pada hari Senin, beberapa sumber mengatakan bahwa terlalu optimis untuk berpikir bahwa situasi tersebut akan terselesaikan pada saat itu. Mereka yang memahami situasi tersebut juga percaya bahwa Solskjaer dan Carrick yang kehilangan pekerjaannya di Middlesbrough pada bulan Juni setelah 2,5 tahun menjabat dipandang sebagai manajer yang memiliki wewenang masing-masing dan bukan sebagai bagian dari tim pelatih yang sama seperti setelah pemecatan Jose Mourinho pada tahun 2018. Maksud dari paragraf terakhir ini adalah ya tidak bisa dilihat bahwa situasi dengan Jose Mourinho pada saat itu yang setelah itu lalu Ole Gunnar Solskjaer masuk dan luar biasa dengan rangkaian kemenangan yang berturut-turut ya. Ini sama dengan Carrick dan Solskjaer saat ini karena diperkirakan ya mereka tidak akan menjadi satu. Mereka ini akan masing-masing. Ini adalah bukan pilihan dan tapi atau Carrick atau Solskjaer atau Carrick, dipercaya demikian. Dan balik lagi ke topik dari artikel ini, bahwa fans garis keras Manchester United 1958 ini akan melakukan protes besar-besaran karena mereka menganggap apa yang terjadi saat ini ya terkait dengan kepemilikan klub ini lebih kepada mereka beroperasi ya, artinya kebijakan-kebijakan yang diambil kontroversi dan justru memperlihatkan kemunduran. Menurut gue seperti itu. Memang tidak semuanya dari sisi finansial misalnya ya, dari beberapa laporan terlihat memang ada hal yang lebih positif dengan kebijakan yang sangat ketat dari sisi keuangan finansial Ineos yang diambil ya, terutama pemutusan hubungan kerja, lalu penghematan di banyak bidang. Akhirnya memang Manchester United ini terlihat keuangannya lebih baik dibanding dengan situasi sebelumnya. Tapi fans sebagian besar, karena Manchester United adalah football club sepak bola, ya bagaimana mereka bermain di atas lapangan, bagaimana hasil-hasil pertandingan yang mereka dapatkan, sorotannya lebih di sana. Dan apa yang terjadi dengan Ineos, Sir Jim Ratcliffe yang masuk ya ke Manchester United setelah sempat ada persaingan dengan Sheikh Jassim dari Qatar. Ya menurut gua, coba ya ketika mereka masuk di 2004 kan kalau tidak salah, di awal tahun itu mereka masuk, Manchester United di musim panas meraih trofi FA Cup Erik ten Hag pada saat itu. Dan kalau itu diklaim bahwa itu adalah kesuksesan Ineos, ya gue nggak sepakat gitu loh. Karena perjalanan awal Erik ten Hag bersama dengan Manchester United sampai dengan tengah mungkin ya, itu yang lebih menentukan akhirnya Manchester United bisa mendapatkan Piala FA. Lalu tadi disinggung di artikel ini bahwa semuanya ini terlihat pertama kali ya, bagaimana mereka merombak struktur organisasi klub. Sangat normal, sangat normal dan sangat banyak dilakukan ketika ada investor baru masuk ke sebuah perusahaan. Biasanya memang ada manajemen yang berubah gitu ya. Dan kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh Ineos, mereka memasukkan nama-nama yang nampak lebih kompeten dari sisi sepak bola. Gue berbicara terkait dengan nama Jason Wilcox. Gue berbicara terkait dengan Omar Berrada. Jika dibandingkan dengan nama-nama sebelumnya, Ed Woodward, Richard Arnold, ya kan, jelas Omar Berrada lebih punya background di sisi sepak bola, walaupun dia belum punya pengalaman sebagai CEO. Dia kabarnya kan sebuah nama yang sedang dipersiapkan untuk menjadi CEO di Manchester City dari sebuah artikel yang gue baca. Tapi dia apakah sudah dianggap atau memang sudah siap gitu ya? Di situ kan pertanyaannya. Namun Ineos mengambil keputusan, tarik dia dari Manchester City, jadikan dia CEO di Manchester United. Jason Wilcox, sebelumnya kita punya John Murtough dan banyak sekali mendapatkan kritikan serta komplain karena kompetensinya ternyata tidak bagus. Jason Wilcox dinilai sebuah nama yang lebih kompeten, kualitasnya lebih baik.
masuk. Belum lagi nama seperti Dan Ashworth ya. Nama yang memiliki reputasi sangat luar biasa. Ditarik juga dengan proses yang sangat rumit. Omar Berada dan juga Dan Ashworth. Dan di artikel ini dibahas bagaimana keputusan pertama mereka adalah memberi perpanjangan Erik ten Hag dengan kontrak baru, ada uang yang dikeluarkan. Dan bukan itu saja, mereka perkuat di bursa transfer sekitar 200 juta. Hanya untuk dipecat setelah beberapa bulan. Dan mereka ulangi lagi hal yang kurang lebih hampir sama dengan Ruben Amorim. Mereka ngotot ya, datangkan Ruben Amorim di tengah musim. Padahal mereka tahu tentu saja ada konsekuensinya, terutama sistem bermain Ruben Amorim yang sangat baru ya kan. Ini sering sekali gue bahas, tapi tetap akan gue sebutkan. Lalu di bursa transfer musim panas pertama dari Ruben Amorim digelontorkan 200 juta juga. Lalu hanya beberapa bulan setelahnya dipecat. Dua hal yang hampir sama, Sobat Football United, hampir identik ya. Wow, ini. Dan kalau kita lihat Manchester United dengan segala situasi yang mereka lakukan dengan Erik ten Hag dan juga dengan Ruben Amorim, kita belum ada di mana-mana ini. Kita masih peringkat berapa sekarang? Mereka berkata bahwa kita memang belum saat ini, kita bahkan Sir Jim Ratcliffe sendiri pada saat itu di wawancara, gue ingat benar ya. Dia mengatakan bahwa dia mendukung Ruben Amorim, berikan Ruben Amorim 3 tahun. 3 tahun, tapi baru berapa bulan diselesaikan. Nggak konsekuen menurut gue. Ya bang, tapi kan situasinya ada hal-hal yang misalnya Ruben Amorim melawan manajemen dan segala. Hal ini sekali lagi bukan hal tiba-tiba menurut gue. Ini hal yang seharusnya sudah bisa mungkin diketahui ataupun diatasi ataupun dicari solusinya ketika proses rekrutmen itu terjadi. Ini bukan hal yang jadi begitu saja, enggak. Kalau dilihat dari kacamata sudut pandang Ineos atau petinggi Manchester United, ya ini nggak benar nih. Ini terjadi karena Ruben Amorim melakukan perlawanan secara terbuka di media. Ya kenapa itu dilakukan? Kenapa bisa itu sampai terjadi? Apa yang dilakukan sama Ineos? Kalau kita lihat dari sudut pandang Ineos, mungkin ya Ruben Amorim keras kepala dengan taktiknya. Dia mungkin keras kepala dengan masukan ataupun bahkan kritik yang dilakukan oleh manajemen. Dia justru melawan secara terbuka di media. Itu dari pihak Ineos. Tapi dari pihak Ruben Amorim, dia juga punya dia tuh saja juga punya argumentasi. Dia melepas kenyamanan yang didapatkan di Sporting, yang dia bangun juga dengan sulit. Dia pindah ke Manchester United, di mana dia pun juga awalnya tidak ingin datang di tengah musim. Dia harus rubah hal itu. Dia bahkan mengalami masa sulit dari pertama kali dia datang di Manchester United sampai dengan akhir musim. Manchester United finish di peringkat ke-15. Dia tidak terbiasa dengan situasi selalu kalah. Dia tidak mendapatkan support di bursa transfer Januari ketika dia masuk. Dia memiliki skuad warisan dari sistem sepak bola sebelumnya. Dan baru pada tahap awal bursa transfer musim panas, dia diperkuat itu pun juga penjaga gawang dan juga penyerang. Bagaimana dengan posisi-posisi lain? Belum terjadi pada saat musim panas kemarin. Direncanakan setelahnya. Ada AFCON, ada cedera dari sang kapten, kedalaman skuad, dangkal, target tetap ada. Situasi di papan klasemen sangat-sangat ketat. Dia butuh support menurut gue. Dan ketika support itu tidak didapatkan, meledak dia. Justru kritikan ya menurut gue. Yang kritikan itu kalau menurut gue justru menyerang otoritas. Nah ini juga penting nih, otoritas, pembagian kerja di sebuah struktur organisasi seperti apa, wewenangnya apa. Ini kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh di artikel The Athletic sebelumnya, pernah juga gue bahas di video di channel ini. Ya, bahkan menentukan
wingback dari owner, formasi dari owner. Owner kebetulan juga seorang fans Manchester United. Fans mungkin banyak juga yang gregetan ya. Ada argumen yang mengatakan, ya apalagi Sir Jim Ratcliffe yang mengeluarkan gelontoran uang. Iya, tapi jangan lupa, dia selain sebagai seorang fans, dia juga punya peran di struktur organisasi. Di mana struktur organisasi itu ada hierarki, ada prosesnya, ada caranya masing-masing menurut gue. Intervensi kalau terlalu sering, kalau terlalu dalam, kalau terlalu berseberangan, justru akan kontraproduktif. Itu yang gue percaya secara ringan amatiran ya, di sebuah struktur organisasi. Bukannya tidak boleh dari atas turun ke bawah, tentu saja boleh, tapi dengan mekanisme tertentu. Dan Sir Jim Ratcliffe kan dikabarkan sering nih duduk dengan Ruben Amorim, sering datang ke Carrington, hal-hal seperti itu. Tapi yang jelas, gue sepakat dengan protes ini yang akan dilakukan ya. Bagaimana operasional klub, justru kalau gue lihat secara ringan amatiran semenjak mereka datang, bukannya membaik justru memburuk. Ya ada investasi-investasi yang mereka lakukan, misalnya terkait dengan lapangan latihan yang diperbarui dan lain-lain. Iya, tapi jangan lupa mereka juga ada fungsi lain. Mereka fungsi berinvestasi di fasilitas, mungkin di hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola di atas lapangan. Itu mereka harus lakukan juga, di mana Glazer tidak pernah melakukannya. Tapi di sisi lain, Glazer pun juga tidak pernah melakukan operasional klub dengan baik. Dan menurut gua, operasional klub dengan baik ini salah satu kunci besar banget di kesuksesan klub-klub lain. Ketika itu rapi, ketika itu solid, ketika itu bisa berjalan dengan baik ya, dengan semestinya, klub akan memiliki prestasi yang baik dengan sendirinya. Menurut gua seperti itu. Tapi di Manchester United ternyata kacau. Dan sangat wajar ketika supporternya justru akhirnya mengungkapkan ini dengan sebuah demo besar-besaran yang direncanakan. Di akhir video ini gue ingin katakan bahwa, dan tegaskan lagi tadi ditulis oleh artikel ini, bahwa demo ini bukan terkait dengan membela Ruben Amorim. Mereka pun juga kecewa sebenarnya dengan permainan Ruben Amorim, tapi mereka tahu bahwa sumbernya itu ada di mana. Di sisi lain ini juga menggambarkan saat ini ada sangat banyak sekali komentar terkait dengan, datangkan pelatih A, B, C, sistem permainan. Nanti kalau pelatih itu diintervensi lagi bagaimana? Atau apa yang direncanakan dijanjikan tidak diberikan? Bagaimana? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.